Gen Z tidak lagi memiliki kesadaran tentang dirinya bagian besar dari komunitas teman-teman seusianya. Jadi kayak hidup di bubble algoritmanya sendiri. Gitu. Kita mulai dari mana, Sal, kalau ingin memperbaiki itu ya? Supaya kita... Lalu hal lain, literasi di dua negara ini tinggi. Baca buku. Ternyata ya? Baca buku. Jadi pada akhirnya hanya mau bekerja sesuai passion. Iya. Yang sebetulnya nanti ada salah tafsir dari mengejar passion. Jadi mengejar sesuatu yang nyaman bagi saya. Di ketika, nah ada fase berikutnya fear of better option, FOBO. FOBO, what lagi? Fear of better option. Saya rasa ini isunya tadi kan, kabur aja dulu. Karena sosial media membuat komparasi sosial kan itu. Hadir di studio saya satu anak muda ya, keren banget. Banyak sharing, terus memberikan pemikiran-pemikiran iya juga ya, terutama masalah parenting, masalah Gen Z, ya adalah generasi Alpha yang sekarang mewarnai percakapan ya. Orang tua mengatakan ini gimana sih, sementara mereka juga alah lu jadul banget ya gitu ya. Jadi ini adalah doktor ya, Muhammad Faisal Sudah hadir. Terima kasih sudah hadir ke... Terima kasih Mas Jan. Semoga tidak salah introduksi saya. Tidak salah. Apa kabar, Sal? Baik, alhamdulillah. Apa yang terjadi pada anak muda ya? Mereka dikatain sandwich lah, dikatain apa strawberry, apa yang terjadi pada mereka? Mungkin kita berangkat dari pemahaman tentang generasi dulu, gitu kan? Oh iya. Oke, terus ya. Karena generasi itu kan juga ada yang mengatakan hanya konstruksi sosial aja. Hanya konstruksi sosial. Diciptakan saja. Ada yang bilang sebetulnya itu ada. Nah, istilah generasi itu berkembang di Amerika sebetulnya. Dari ada dua tokoh namanya Neil Howe dan William Strauss yang mengkaji sejarah Amerika dari tahun 1500 dan dia memprediksi ke depan sampai 2020 sekian generasi muda akan seperti apa. Jadi dia udah prediksi sudah. Dan banyak yang benar. Ya, jadi kalau Neil Howe itu memang konsultannya White House untuk isu-isu sosial terkait dengan generasi. Kayak Black Lives Matter itu salah satunya yang dia sudah tulis akan terjadi di Amerika Serikat. Nah, dia menemukan bahwa generasi itu ketika ada peristiwa-peristiwa besar, itu yang terjadi, baik itu sosial, politik, revolusi yang mempengaruhi kehidupan sebuah bangsa, itu akan mewarnai anak-anak mudanya sehingga itu bisa dianggap sebagai satu unit generasi. Sehingga lahirlah unit generasi boomers. Boomers. Generasi pasca Perang Dunia Kedua. Yang ada trauma perang, ada juga generasi yang... Apa itu namanya? Lost Generation? Sebelumnya itu... Silent Generation. Silent Generation yang setelah Perang Dunia, mereka silent, bingung antara harus bersorak gembira, mereka menang, atau bersedih karena peristiwa Nagasaki Hiroshima gitu kan. Lalu ada Flower Generation yang tidak mau seperti orang tuanya, ingin bebas, jadi pasifis, perdamaian, ingin hanya mendengarkan sesama usianya. Zaman John Lennon ya. Zaman John. Nah, istilah-istilah ini pada akhirnya digunakan lah sebagai diksi di di Indonesia oleh media, oleh akhirnya pengambil kebijakan, sehingga muncul istilah-istilah baru, Strawberry Generation, Gen Z, Alpha dan sebagainya, dan ada stigma-stigma stereotip yang melekat pada generasi. Padahal belum tentu betul. Belum tentu benar. Iya. Karena kita harus melihat juga generasi kita kan punya peristiwa yang berbeda sama di Amerika. Nah, kalau di kita ada, kalau makanya saya tulis di buku saya Generasi Kembali ke Akar tuh ada 1901, terpapar pendidikan, lahirlah tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Tan Malaka dan sebagainya. Budi Utomo, lalu ada peristiwa 66, kita masuk ke era baru, Orde Baru, lalu para aktivisnya akhirnya jadi birokrat, teknokrat yang membangun Indonesia, ada reformasi gitu. Jadi ini sebetulnya patahan-patahan yang membentuk generasi kita. Nah, generasi yang disebut sebagai Gen Z sekarang ini patahannya kan COVID. Patahannya COVID, ketika COVID harus di rumah terus, tidak mengalami tekstur pergaulan di sekolah, tidak bersentuhan ya, tawuran kayak atau pacaran, kelulus-lulusan. Jadi tidak menemukan peristiwa-peristiwa penting yang harusnya mereka alami. Nah, sehingga setelah COVID selesai, mereka mencari kompensasi, mencari bentuk-bentuk perasaan-perasaan itu untuk yang memenuhi lah kebutuhan sosial juga pertumbuhan mereka itu. Menarik loh ya. Iya, gue bilang, iya. Zaman COVID itu kan banyak merubah perilaku ya sebuah generasi ya. Betul. Bayangin, sekolah pun
kayaknya semua sepakat untuk dilulusin tuh. Nggak ada ujian gitu. Jadi tuh saya pikir juga mengurangin daya kompetisi mereka ya. Betul. Nah, jadi kalau COVID ini yang menarik, harusnya kalau menurut saya memang pengambil kebijakan banyak berkaca ke apa sih COVID ini membentuk dan anak-anak muda menjadi generasi seperti apa. Contoh kalau di Amerika itu ada namanya Fauci Effect. Jadi ketika COVID, jumlah anak muda yang mendaftar di sekolah keperawatan, Dr. Fauci itu penasehat kesehatan untuk Gedung Putih, itu meningkat pesat. Meningkat? Iya, karena melihat bahwa di keluarga mereka banyak yang meninggal, banyak yang sakit karena COVID, aspirasinya ke sana. Oke. Nah, di Indonesia, ketika COVID, semuanya online. Lalu ada boom e-sport ya, online game. Ada boom streaming. Ada boom wibu. Mas Helmi, wibu tuh yang suka Jepangan ya, anime, manga dan sebagainya. Karena apa ya? Karena streaming itu pada akhirnya mereka bingung mau ngapain, ditonton semua. Anime-anime Jepang yang dulu kalau zaman saya harus nunggu hari Minggu kan. Untuk satu seri ini bisa langsung selesai dalam 1 minggu. Jadi efeknya setelah COVID, ada peristiwa anak-anak tawuran kembali. Jadi ada boom tawuran. Sekarang ada boom juga nikotin, vape gitu kan. Ada boom juga wibu. Ada boom festival tiba-tiba jadi rame. Ya. Itu sebetulnya dirunut kembali ke critical momennya ketika COVID gitu. Apa sebetulnya yang dialami, apa restrictionnya dan apa kompensasi yang mereka cari gitu. COVID juga mungkin mengajarkan anak untuk menjadi makhluk yang asosial ya. Tidak bertemu ya kan. Mereka lebih asik di depan layarnya. Ya gitu bisa jadi. Salah satunya adalah ada bagi sebagian merasa bahwa kebutuhan sosial itu sudah terpenuhi di media online. Gitu. Ada juga yang pada akhirnya berusaha untuk adapt. Makanya ada boom tawuran itu waktu itu. Setelah bebas ya. Jadi euforia gitu ya. Euforia. Yang dipendam 3 tahun gitu. Betul, dipendam tahun. Berusaha untuk juga mencari itu. Nah, saya rasa tahun 2024, 2025 ini masih proses moderasi setelah itu, ya, masih mencari dan itu butuh sebetulnya stakeholder juga memperhatikan ini generasi. Dan banyak orang tua yang mempunish mereka ya sebagai generasi yang gak ada harapan gitu, gampang meletot gitu ya, lembek ya kan, gampang mutung, nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak hormat sama orang tua, asosial. Nah, ini agak beda karena waktu zaman saya dulu gitu akses terhadap hiburan itu kan sedikit, Mas Helmi. Betul. Channel saya cuma ada 2 dulu kan, TVRI swasta dan TVRI gitu. TVRI RCTI. Kalau saya ada masalah, saya cerita ke orang tua juga, kamu selesaikan sendiri. Pada akhirnya saya di kamar pasang musik keras-keras gitu aja kan. Kalau sekarang ketika ada masalah, begitu banyak jalan keluar. Saya bisa, ya udah seharian saya main game online, atau saya bisa menghabiskan seri di Netflix, atau saya bisa pesan makanan yang bisa langsung datang ke rumah gitu kan. Atau jadi, googling mencari solusi. Atau googling mencari solusi, atau curhat ke AI sekarang pun juga mungkin kan. Psikolog tiba-tiba menjadi banyak dibutuhkan ya. Banyak dibutuhkan. Jadi kalau respon basic manusia flight or fight, pada akhirnya kan flight karena begitu banyak medium untuk flight gitu. Jadi kalau dibilang wah ini kurang resilient nih, kurang greget gitu. Karena memang tantangannya sekarang distraksi untuk bisa kabur dari apa yang harus kita selesaikan itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Itu kata Mas Faiz itu kemarin ya. Distraction tuh godaannya terlalu banyak. Terlalu banyak. Zaman saya cuma TVRI doang. Iya kan? Nggak ada headset. Atau teman di komplek kalau saya dulu. Paling itu aja ya. Nongkrong di komplek. Oh, jadi ini dengerin ya, terutama orang tua. Saya kemarin hadir di sharing di hampir 2 jam ya depan Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB. Waduh, asik mereka. Padahal gue itu kadang-kadang mereka pikir saya menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang mereka belum dengar tuh. Saya bilang, Ibu kita jangan menang sendiri. Kebenaran kita itu udah berubah, Bu. Betul. Di sini kan saya tahu tuh ada S1, S2, S3. Betul. Nah, saya mau tanya tuh, S3 itu tamatnya kapan? Dapat pelajaran dari siapa? Dari buku-buku dari profesor yang lebih tua dari Ibu ya kan? Ilmunya udah berubah. Betul. Gitu. Jadi menurut saya, kenapa sih nggak berhenti sejenak mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak? Ya. Jangan-jangan mereka lebih pintar dari kita loh ya. Betul. Gitu. Ini yang terjadi ya, Saleh. Saat ini sebetulnya ada satu teori, Mas Helmi. Jadi waktu zaman Flower Generation, era John Lennon, The Beatles, Jimi Hendrix,
itu ada satu antropolog namanya Margaret Mead. Dia meneliti tentang gap generasi. Ya, jadi generation gap ya. Generation gap tuh lahir dari Margaret Mead. Nah, dia melihat nih kenapa ya flower generation tuh nggak mau sama ayah-ayahnya yang pahlawan perang gitu kan. Yeah. Nah, dia membuat ada 3 pola katanya, prefiguratif, kofiguratif, postfiguratif. Jadi kalau generasi sebelumnya itu melihat orang tua atau siapapun yang dianggap sebagai otoritas di sekitar itu sebagai idola. Jadi kayak saya, cita-cita kampus jurusan sekolah saya nggak jauh dari ayah saya gitu. Karena orientasinya ke sana. Atau kayak dulu semisal kayak weekend makan malam keluarga, pasti yang menentukan yang paling tua di rumah, ayahnya gitu kan Mas Elmi. Kita menurut aja. Nah, sekarang era di mana disebutnya prefiguratif. Jadi anak dianggap lebih ngerti tentang masa depan. Gitu kan. Sehingga orang tua pun sebetulnya sekarang lebih banyak keseret-seret sama anak. Jadi kalau cari makan Mas Helmi pasti anak yang lebih tahu. Liburan mereka nentuin tuh. Mereka nentuin. Iya. Pilih laptop, mereka akhirnya nentuin. Ayahnya, oh ini aja lebih bagus, saya lebih paham gitu. Iya. Jadi sebetulnya tantangannya sekarang orang tua itu keseret-seret sehingga berusaha menarik kembali anaknya. Kamu kenapa nggak dengerin saya gitu? Jadi ini lagi-lagi butuh penjembatanan nih antar generasi. Bahwa sebetulnya yang muda butuh wisdom dari ayah ibunya. Tapi yang tua juga harus menyadari bahwa anak-anak ini lebih paham masa depan daripada lebih knowledgeable. Betul. Tadi apa? Ada 3 ya? Ada 3. Satu apa? Prefiguratif, postfiguratif, kofiguratif. Kalau prefiguratif itu? Kalau prefiguratif yang sekarang, yang tua ngikutin yang muda. Nah, yang lain lagi? Yang postfiguratif itu yang muda ngikutin yang tua kayak generasi saya dulu. Ada kofiguratif tuh hanya mendengarkan teman sebaya aja. Oh, kofiguratif. Ini menarik. Ada di buku, Sal? Ada di buku tentang Culture and Commitment dari Margaret Mead. Faisal nulis tentang ini. Saya mencuplik sudut pandang Margaret Mead. Di bukumu? Iya, dalam buku saya kan saya menulis 3 buku tentang generasi Indonesia. Apa aja? Jadi generasi kembali ke akar. Buku pertama ada generasi V judulnya. Buku kedua generasi kembali ke akar, dan yang terakhir pasar dan karir kembali ke akar tentang pekerjaan dan masa depan kerjaan anak muda. Keren. Terus tadi di luar ini kita sempat bicara bahwa saya resume dulu ya. Jadi mungkin ya pengertian Gen Z, milenial antara di Indonesia dengan di Amerika, asal penggenerasian itu, pengkotak-kotak itu mungkin beda juga karena environment-nya berbeda ya. Karena environment-nya berbeda, peristiwa yang membentuk generasi juga berbeda. Gitu. Sehingga sebetulnya pembagian critical moment tanggal pun menjadi berbeda. Betul. Dan ini yang dibahas juga saya dengan beberapa peneliti di BRIN juga mulai ada sudut pandang untuk melihat seperti itu. Jadi kalau di BRIN dari sisi demografi apa yang sebetulnya memisahkan generasi sekarang dengan generasi ayah ibunya gitu kan. Jadi tidak serta-merta kita bisa katakan lahir tahun 81 milenial, lahir tahun sekian kamu Gen Z. Itu kan kayak baca horoskop gitu. Kayak hitungan kuantitatif. Kayak hitungan kuantitatif, tidak seperti itu. Bahkan di Prancis tahun lalu saya juga baca bahwa mereka mendorong agar tidak lagi menggunakan istilah milenial dan Gen Z, tapi menggunakan istilah enfant de numérique untuk generasi di Prancis. Sekarang enfant itu kan arti anak, de numérique angka. Yang angka itu asosiasinya ke digital. Bahwa ini ada generasi yang lebih paham tentang dunia digital. Gitu. Sehingga labeling, stigma, stereotip yang melekat seperti tadi, mager gitu kan, kurang resilient, itu tidak menjadi sesuatu yang diserap dan dihayati oleh generasi muda di Perancis. Kalau kita ingin memperbaiki, apalagi sekarang ada kabur aja dulu gitu ya, sesuatu. Kalau saya pikir kabur aja dulu karena di sini kerjanya susah, peluang di luar lebih besar. Menurut saya sih fine aja nih untuk saya nih. Cuman kalau ada yang sampai ganti kewarganegaraan, ini mulai terjadi. Menurut saya ini mah serius tuh. Gimana, Dr. Faisal memandang? Permasalahan ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia sebetulnya. Setuju. Di beberapa negara kemarin sudah ada bahasan juga.
Di antaranya kalau tidak salah saya baca antara di The Economist atau di majalah Time tentang Gen Z tidak lagi monolit istilahnya itu. Tidak lagi monolit artinya Gen Z tidak lagi memiliki kesadaran tentang dirinya bagian besar dari komunitas teman-teman seusianya. Jadi kayak hidup di bubble algoritmanya sendiri gitu ya. Nah ini jadi masalah, kenapa? Pada akhirnya perasaan kolektivisnya itu kurang terbangun. Kurang terbangun. Kalau di generasi saya, kolektivis itu sangat terbangun Mas Elmi. Bahkan di SMA aja kita ada pride sekolah kan ya. Iya. Saya sekolah dari mana? Atau kamu anak mana? Jaksel atau Jakpus gitu. Anak Menteng atau anak Blok M gitu. Jadi ada kolektivitas itu gitu. Nah ini permasalahannya generasi ini karena paparan bubble algoritma kurang punya perasaan dia attachment ke lingkungan, ke agak cuek gitu? Iya, ke nationnya gitu kan, ke bangsanya. Jadi dia ngelihatnya hanya apa yang dia lihat di dunia digital. Itu jadi masalah tersendiri. Nah, masalah lain menurut saya adalah menghubungkan nasionalisme, kan ini isunya akhirnya lari ke nasionalisme. Ya. Menghubungkan nasionalisme dengan negara. Karena menurut saya nasionalisme itu lahirnya dari masyarakat, dari bangsa, bukan dari negara gitu. Jadi kalau negaranya lagi kurang baik-baik saja, dianggapnya nasionalismenya kita itu bahwa tidak baik juga. Padahal kan tidak ada hubungan. Nasionalisme itu lahir dari rakyat, kecintaan kita, romantisme kita, perasaan kita terhadap tanah kelahiran kita gitu. Nah, ini mungkin cara berpikir asosiasi gitu. Yang perlu kita rubah, bahwa nasionalisme itu nggak ada kaitan sama negara gitu. Kita mulai dari mana Sal, kalau ingin memperbaiki itu ya, supaya kita tidak terjadi brain drain ya dan sebagainya itu. Ya harus, yang paling efektif tentunya dari institusi pendidikan kan. Institusi pendidikan itu harus menciptakan kecintaan. Ini beberapa kali juga saya sampaikan di forum. Satu, kecintaan terhadap ilmu. Lalu kedua, kecintaan terhadap Indonesia. Jadi melihat Indonesia itu dengan satu romantisme sendiri. Bukankah ada kajian kata anak-anak milenial itu lebih cinta tuh kepada Indonesia, lebih peduli lingkungan gitu ya. Jadi kita lihat tuh kalau timnas main yang nonton anak muda itu ya. Dengan wah, cewek pun sekarang bisa menjadi penonton fanatik itu yang mempersatukan bangsa. Nggak bisa dilihat begitu. Bisa, Mas Helmi. Makanya saya suka bercanda tentang bahwa Indonesia itu generasi sekarang ini akan mencapai lah cita-cita yang disebut generasi emas. Kalau dua hal itu rapi. Satu, timnas. Karena itu akan menciptakan satu kecintaan luar biasa, persatuan perasaan tentang keindonesiaan. Dan dua, pendidikan. Karena pendidikan akan melahirkan anak-anak yang lebih sadar tentang keindonesiaan, tentang potensi wilayahnya. Dan tidak semua anak muda itu sadar juga potensi wilayahnya, kekayaan Indonesia seperti apa. Ada beberapa konten TikTok yang saya lihat, wawancara di jalan ya, street interview, anak-anak muda tidak tahu wilayah ini di mana gitu. Parah. Dan Indonesia kalau disadari betapa hebatnya, besarnya bangsa ini, tentu ya nggak akan ada yang keluar. Maupun bila keluar pun itu juga pasti niatnya untuk kontribusi kembali untuk Indonesia, membanggakan Indonesia. Tetap romantisme hatinya ada di Indonesia. Itu yang saya tulis di buku Generasi Kembali ke Akar sebetulnya. Jadi ada kemungkinan kita kembali ke keindonesiaan itu. Itu ya. Takes time dan juga mungkin peristiwa-peristiwa juga yang nanti akan membentuk itu. Faisal juga kan dosen ya, pengajar ya. Di mana ngajar sekarang? Sekarang di Unika Atmajaya. Unika Atmajaya. Jadi ada juga satu kritik ya, bahwa ada penurunan dari kepercayaan orang terhadap lembaga perguruan tinggi ya di Indonesia. Kemarin ada research bahwa plagiarism di Indonesia itu di perguruan tinggi itu nomor 2 di dunia gitu. Banyak sekali plagiat dan masih terjadi sekarang. Orang-orang hebat ternyata karyanya, disertasinya dari mana gitu ya, ngambil dari mana. Nomor 2, terjadinya kasus korupsi, ya ada rektor ketangkep, ini apalah gitu, ada bullying dilakukan oleh para pengajar. Terakhir bayangin ada universitas nyetak duit palsu gitu, jumlahnya triliunan gitu. Ini gimana nih Sal? Anda sebagai seorang akademisi, kalau saya mantan akademisi bekas, saya tidak lagi menjadi dosen. Emang sekarang dunia di mana kita mengajar di kampus perguruan tinggi itu nuansanya beda, Mas Helmi. Mahasiswa berbeda sama
era-era pada saat sebelumnya. kamu belajar ya. Pada saat belajar itu kita datang ke kampus, bawa pulpen, mencatat. Dulu almarhum Fuad Hasan itu kan terkenal karismatik ngajar di kampus saya. Itu kalau kita ngelamun aja, itu pasti kapurnya dilempar. Nah sekarang dosen mengajar, mahasiswa ada yang browsing, ada yang akhirnya doom scrolling gitu. Lalu slide-nya difoto gitu. Nuansa sangat berbeda sekali gitu. Nah itu satu hal. Lalu berkaca juga ke hal lain. Tadi saya juga sempat cerita tahun lalu ada tes IQ seluruh dunia tuh. Ternyata yang paling tinggi satu IQ rata-rata Cina. Nomor 2 Iran. Nah ini menarik untuk di highlight karena dua negara ini tidak ada Facebook, tidak ada Twitter gitu. Dan dimusuhin barat. Lalu hal lain, literasi di dua negara ini tinggi. Baca buku. Ternyata ya. Baca buku. Kalau Iran saya udah pernah ke sana. Ya, kita pernah sama-sama ke Esfahan ya. Kota itu hidden gem betul-betul tuh. Ya, jadi menurut saya sih saya pernah meeting dulu dengan 20 orang, 16-nya doktor. Kalau kita Iran kan Persia kan. Penemu-penemu semua algoritma segala macam ya. Avicenna semuanya dari orang-orang Persia. Saya nggak itu, tapi di Cina emang segitu ya, segitunya. Saya rasa itu tadi kaitannya dengan penemu-penemu ya. Jadi ketika kita masuk perguruan tinggi, ada satu doktrin bahwa ilmu yang diajarkan itu untuk memajukan peradaban. Dan saya rasakan ketika diskusi dengan mahasiswa di Isfahan waktu itu seperti itu. Jadi ilmu ya untuk kemajuan maslahat manusia. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini ijazahnya kamu bisa pakai untuk kerja di sini. Betul. Jadi itu dipisah. Sehingga orang menghalalkan segala macam cara di sini ya. Betul. Ijazah palsu, iya kan, disertasi yang kita nggak tahu ngambilnya dari mana. Betul. Jadi sense long life learner itu kan lahir dari kecintaan dan bahwa belajar sains itu sesuatu yang mulia untuk kemanusiaan, untuk peradaban. Nah itu yang kayaknya harus bukan hanya untuk meningkatkan harkat diri ya. Bukan hanya untuk mencari satu lembar kertas yang bisa dipakai nanti untuk meningkatkan jabatan kita atau yang lainnya gitu, Mas Helmi. Saya rasa itu sih. Faisal pernah dengar satu joke. Jadi ada satu orang ya dia jadi bupati ijazahnya palsu. Itu ada beberapa tuh. Begitu cek ijazahnya palsu ya Pak. Enggak dong, waktu saya beli itu ya katanya asli itu katanya gitu. Waktu saya beli itu dari orangnya katanya ini asli. Gitu. Jadi segitunya tuh apa joke-joke kita gitu. Betul. Ya karena itu bercampur baur antara pendidikan, perguruan tinggi terutama dengan tadi untuk pekerjaan. Ini tantangan besar dong untuk para akademisi yang ada di kampus ya, bagaimana memurnikan lagi atau meninggikan lagi harkat dari sebuah perguruan tinggi ya Saleh. Betul. Jadi kok ada perkataan dari Tan Malaka kan idealisme adalah harta termahal yang dimiliki generasi muda. Jadi kita harus kembalikan idealisme itu ke anak-anak muda ini. Jadi jangan lagi sepragmatis itu. Gitu. Jangan lagi sepragmatis. Karena diskursusnya misalnya di sosial media itu 1M pertama gitu. Bagus, tapi pada akhirnya menghalalkan segala cara. Jadi ada judul, ada yang masuk di OnlyFans, mohon maaf gitu kan. Melakukan segala cara untuk mendapatkan 1M pertama gitu. Iya. Ada yang bikin investasi abal-abal. gitu. Betul sekali. Gitu. Itu tantangannya sih. Medsos itu merubah semuanya betul ya, Saleh? Banyak kajian. Jadi kalau bicara tentu dasarnya apa? Iya. Salah satunya sekarang yang menjadi referensi utama itu ada Profesor Jonathan Haidt ya. Dan dia yang pertama melempar isu bahwa medsos ini nggak boleh untuk anak-anak di bawah usia yang mereka belum matang secara intelektual. Australia udah nggak boleh, Sal. Australia sudah di bawah 16 tahun nggak boleh bermedsos. Yang punya platform akan di penalti. Yang saya tahu di Perancis dan juga di beberapa bagian di Inggris itu hanya boleh membawa dumb phone. Dumb phone tuh yang cuma boleh untuk nelfon dan SMS orang tua. Komunikasi orang tua ya. Ya ketika masuk sekolah tidak ada. Nah, ketika tahun lalu saya juga sempat ke Perancis, di Paris saya ngeliat tuh anak-anak lagi ngantri mau masuk sekolah, nggak ada yang megang handphone. Ngobrol aja, bercanda satu sama lain. Di jalanan juga tidak ada yang sambil scrolling. Jadi attachment ke teknologi digital, sosial media tidak sekuat itu gitu. Banyak aktivitas lain dan mereka merasa interaksi temu langsung tuh masih penting ya.
Nah, saya rasa ini juga butuh apa ya, moderasi ya. Sebuah literasi tentang sosial media kapan boleh dipakai gitu. Dan itu harus di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah juga. Dr. Faisal nulis buku, terbantu sebarin. Saya sekarang jadi ketua asosiasi kreator konten seluruh Indonesia. Kita baru bentuk, diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan saya, ini kan pro bono, Sal. Malah pakai duit kita sendiri nih kan ya. Bikin akte aja pakai duit kita sendiri. Demi tapi generasi, saya, karena saya pikir saya udah mencapai beginilah ya, umur udah 61, time to give it back lah. Betul. Saya terlalu banyak hutang saya kepada negara. Ya, jadi saya pikir ini perlu dirapin tuh. Nggak bisa gitu. Konten kita dipelintir, pelintiran konten saya itu masuk ke elit-elit loh. Ya elit-elit gitu yang saya dipelintir menyindir Pak Prabowo. Aduh. Begitu dibaca, didengerin pun saya ngomong nggak itu. Saya ngomong tentang leadership. Kalau nggak jangan ngomong-ngomong doang. Kita harus action gitu. Jadi, wah dipasang foto beliau, ya dipilih, wah berani banget ini mantan penyiar TVRI ini gitu. Udah kenceng salah lagi. Dan itu menyebar ke mana-mana. Saya terangin, Bu, itu dipelintir, Pak, itu pelintiran. Oleh karena itu saya mengiyakan begitu diminta untuk menjadi ketua asosiasi. Faisal ikut dong, berbantu juga. Siap. Ini bicara tentang media kan juga menarik. Wah, menarik. Ada apa namanya, report dari World Economic Forum terakhir kan juga mengatakan salah satu tantangan ke depan itu satu, ada kemungkinan masyarakat itu terjadi polarisasi. Betul. Yang kedua, misinformasi di media. Betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan generasi, kita dulu punya media-media acuan anak muda, Mas Helmi. Ada majalah Hai. Itu kalau teman saya punya majalah Hai di sekolah itu bisa satu majalah itu akhirnya dibaca satu kelas. Betul, kan dipinjemin. Kamu ngalamin ya? Ngalamin juga. Saya dulu Kompas tuh. Kompas, ada Cerbung ya di belakang itu. Ada Prabowo, itu beredar gitu. Betul. Kamu ngalamin? Jadi di Hai itu ada satu rubrik konsultasi seksual kan? Tidak salah. Bisa nanya tentang yang ngasuh siapa ya waktu itu ya? Nah, mungkin Mas Helmi. Saya di Hai juga, saya nulis musik di Hai. Jadi itu jadi hal yang hampir semua generasi acuannya tentang seksualitas. Baca di Hai ya. Nah, sekarang kalau anak muda ingin bertanya tentang seksualitas, jawabannya beda-beda, Mas. Karena pada akhirnya mereka cari lewat TikTok atau lewat media sosial. Tidak lagi menjadi ada acuan yang sama. Betul. Dan belum tentu benar juga. Belum tentu benar. Gitu. Lalu misalnya dulu ada gadis sampul. Jadi ada acuan tentang kecantikan. Jadi kecantikan seperti apa? Seperti Mbak Disas gitu kan. Jadi akhirnya oh ya ingin cantik seperti Mbak Disas gitu. Karena Indonesia sekali gitu kan. Nah sekarang karena tidak ada acuan, akhirnya kecantikan mengacunya ke negara lain kan sekarang. Korea. Korea. Dulu di Kompas ada Leila Budiman ya. Iya. Wah itu keren juga tuh. Jadi semua orang tuh kesana gitu. Betul. Jadi tidak ada media-media acuan. Tahun lalu juga saya sempat mampir ke Roma, itu menarik ya. Karena saya lihat billboard-billboardnya itu masih khas fashion Itali gitu. Artinya mereka sama sekali tidak terpengaruh sama Korea gitu. Dia tetap menghargai estetika khas yang mereka sudah miliki. Ya itu juga terjadi pada Jepang. Betul. Itu juga terjadi pada banyaklah negara. Jadi saya pikir Indonesia kan tidak kurang tuh. Tidak kurang yang begitu. Itu yang saya pikir dengan adanya Kementerian Kebudayaan kita naikin tuh. Lo kebayang Faisal pasti kalau diajak foto kan begitu foto rame-rame sama ibu-ibu pasti yang Faisal dikerubutin ibu sarangnya gitu. Sekarang lo bayangin aja lo. Itu kan nggak Indonesia banget. Sekarang kalau di Senayan juga sate Taichan semua. Taichan semua. Saya bilang apa sih ini gitu. Tapi begitu saya coba enak juga loh ternyata. Betul. Tapi ini kan jadi tantangan secara ekonomi. Di Hong Kong itu ada kabar terakhir misalnya ada beberapa kuliner heritage yang usianya sudah ratusan tahun tutup. Kalah sama kuliner yang viral-viral. Jadi ada potensi kita juga mengalami seperti itu kalau kita tidak antisipasi. Banyak sekali makanan-makanan. Saya di Palembang aja udah banyak sekali yang mencari itu dulu waktu kecil romantismenya dahsyat tuh. Nyarinya udah susah. Tinggal ada satu warung, 2 warung gitu. Nah kan saya suka nonton Mas Helmi juga. Mas Helmi kan kemarin ngangkat sate di stand itu. Itu kan heritage hitungannya. Artinya heritage harus kita jaga rame-rame juga. 4 juta loh yang nonton. Saya kaget tuh, so simple. Jadi menurut saya Indonesia tuh terlalu kaya juga ya. Terlalu kaya juga, apapun yang terlalu nggak bagus juga, Sar.
Karena saya mengalami betul tuh, kenapa Indonesia dengan potensi kuliner yang dahsyat, tiap kali ada polling gitu selalu menang dong. Sate makan terenak, pempek apa terenak, somai terenak, rendang terenak. Oh iya jelas. Tapi kenapa restoran Indonesia sedikit banget di luar negeri? Iya. One of the answer, because we have too many. Bingung lo mau jualin yang mana? Gado-gado enak, pecel enak, rendang enak. Celakanya kalau kita bikin restoran di luar negeri, mau yang mana nih? Kadang-kadang kita ambil semua yang enak-enak itu nggak matching juga. Lo gue yang kita makan gado-gado, di sini itu soto. Yang juga enak tuh. Saya pernah diskusi ini dengan Mas Tanto ya. Iya juga ya. Enggak kayak kita di Thailand. Semua makannya kamu gabung-gabung matching tuh. Iya kan? Kita mesen tom yum, pad thai, masih matching semua tuh. Aduh, ini PR lah. PR mungkin kalau boleh saya respon sedikit ya Mas Helmi. Kayak seperti Korea, itu pertama masuk ke Indonesia sebetulnya lewat kuliner. Dan sebelum mereka masuk, mereka, ya ini dia pentingnya riset ya. Mereka mengkaji dulu tabula rasa orang Indonesia. Tabula rasa ya. Jadi gurihnya orang Indonesia itu antara manis dan asinnya seperti apa. Sehingga ketika masuk makanan-makanan kuliner dari Korea ke sini langsung pas. Kalau itu Korea, kayak yang saya tahu seperti itu. Kalau Jepang misalnya, dulu masuk pertama kali orang nggak ada yang kenal sushi. Sushi baru bisa masuk ke Amerika setelah akhirnya Sony itu dikenal dunia dengan teknologinya. Ketika Sony udah punya kantor di Amerika, baru dia buka sushi itu. Untuk orang-orang Wall Street. Akhirnya makan, bisa menghargai, ini makanan Jepang seperti ini. Jadi memang butuh kajian dan studi dulu gitu. Ayo teman-teman yang lagi pemangku kekuasaan yang bisa menentukan ya. Saya pikir kita saya Faisal tuh terbuka banget. Terbuka banget untuk kita gregetan aja. Saya sekarang traveling, saya banyak traveling ya ke kota-kota kecil gitu. Luar biasa Mas. Kemarin UK, kota-kota kecil. Nyari restoran Indonesia susah Yang gampang tuh Thai food, nomornya Vietnam. Vietnam pho itu udah di mana-mana. Nomor 3 sekarang Singapura. Laksa Singapura, ya Allah, Singapura tuh apa sih itu? Jadi menurut saya kenapa kita yang punya semuanya itu tidak bisa seperti itu. Saya pikir diperlukan satu gerakan ya. Satu gerakan, betul. Satu gerakan. Siap. Oke, kita balik ke isu tentang anak muda lah ya. Kita terminologi anak muda itu udah jarang banget. Dulu kita kan anak muda nyebutnya ya. Betul. Sekarang tuh milenial, Gen Z. Jadi menurut saya, Faisal punya nggak apa nasihat untuk mereka? Kasihan mereka digebukin gitu, dikata-katain. Menurut saya ini permasalahan sekarang tadi Mas Helmi sudah bilang ini kaitannya dengan distraksi. Gitu. Sekarang bagi anak-anak muda itu bila mereka bisa fokus untuk kembali ke diri mereka sendiri, bisa tahu mendengarkan lah, lebih mindful tentang cita-cita mereka dan upaya yang bisa ditaruh untuk mencapai upaya tersebut, saya yakin mereka akan sukses. Dan sekarang banyak buku dan juga banyak hasil kajian riset. Misalnya Cal Newport nulis tentang deep work. Jadi kerja mendalam, kalau kita ngulik terus sesuatu dalam jangka waktu yang lama, nah nanti kita akan sampai satu masa di mana tidak ada lagi expert, kamu jadi expert satu-satunya. Ya. Karena sekarang semua kan jadi generalis. Iya betul. Tahu banyak tapi sedikit. Gitu. Jadi mungkin saran saya itu, lalu saran lain adalah ya untuk mengenal Indonesia emang harus kekayaan kita. Gitu. Karena banyak orang melihat dari luar biasa Indonesia, tapi kok yang di dalam tidak bisa melihat. Nyimpang dikit nih, tapi relate dengan yang tadi. Kan ada dua aliran ya. Mungkin Dr. Faisal bisa komen gitu. Antara generalis dan spesialis. Gitu. Kalau anak muda itu sebaiknya generalis atau spesialis ya? Wah, ini seru sekali. Kalau saya melihat karena Indonesia itu begitu banyak mega biodiversity ya, potensinya kan. Maritimnya atau hutannya gitu. Kita harus jadi spesialis terhadap potensi Indonesia kita sendiri. Saya kasih contoh nih Mas. Dari awal. Oke. Awal tahun 2000 kita nggak kenal kopi enak itu seperti apa Mas. Kita tahunya kopi saset. Dan orang Indonesia rata-rata ngeteh. Lalu datang masuk Starbucks gitu kan. Lalu mulai muncul barista-barista. Dan pada akhirnya muncul gerakan, ini bisa nih
muncul banyak barista, akhirnya mulai mencari tahu, oh Indonesia punya kopi. Akhirnya kita sekarang nih ada satu gerakan kopi yang sudah diakui juga di dunia, Indonesia hebat kopinya, pinter baristanya, dan akhirnya jadi ekonomi berjalan. Bayangin Mas Helmy, itu baru satu hal, kopi. Jadi, kalau kita jadi spesialis kopi, kita jadi seperti itu. Bayangkan kalau ada hal lain yang kaitannya dengan potensi alam Indonesia, dan anak mudanya bisa menggali itu. Kita jadi superpower Mas Helmy. Tapi kan bisa di-challenge dengan, kalau saya tuh adalah lead spesialis. Dulu saya terpaksa generalis, karena hidup saya nggak ada pilihan. Orang tua udah tidak ada, ya kan, miskin, ya saya yang ada aja deh. Saya mengerjakan semuanya, Faisal. Jaga toko buku, jadi pembaca puisi, saya nulis, ya kan, saya jadi wartawan. Itu karena KPP nggak punya duit tuh. Gaji saya sebagai kepala negeri kecil banget. Ya. Saya nggak tahu itu rata-rata bukan passion saya tuh. Wah kadang-kadang hina banget tuh kayaknya. Wah merayu orang jual investasi, hina banget. Tapi mental blocknya saya ajar tuh. Karena nggak punya pilihan. Begitu saya agak mapan baru saya menjadi spesialis. Seperti ini. Inilah bicara ngomong depan orang. Wah itu aduh orgasme gitu. Kenapa nggak begitu tuh? Ya, jadi saya adalah seorang spesialis yang tahu banyak. Ya. Gitu. Gimana menurut Pak Faisal? Ya, Mas Helmy menurut saya itu special case ya. Mas Helmy memang punya banyak talenta gitu. Nah, dan Mas Helmy juga kan pendidikan di Amerika kalau tidak salah. Amerika ya. Jadi S2 aja. Kalau saya melihat Amerika itu kan ada namanya American Dream. Yes. Kita harus hustle. Individu bersaing satu sama lain. Ya. Itu kekuatan Amerika. Pengkondisian di mana masing-masing itu bersaing. Nah, di Indonesia kekuatan kita itu kita bangsa kolektivis. Kelompok. Gotong royong. Yang itu, sekarang juga ada sulit jadi ya, gitu. Betul. Jadi kunci kita tuh di situ karena Indonesia bahagianya itu kalau lagi rame-rame Mas, lagi kumpul ya keluarga. Makan ramangan ngumpul. Iya. Kalau misalnya kamu jadi sarjana, ini selamatan keluarga, happy, bangganya bersama. Kawinan rame-rame. Iya. Ribuan undangan. Betul. Di Amerika ngundang 100 orang tuh udah bagus tuh. Ya. Nah ini sebetulnya kekuatannya. Satu, lahir generasi-generasi expert, lalu dibangun kolektivitas sehingga expert itu saling berkolaborasi satu sama lain. Tapi kalau dari awal udah set gitu ya, saya mau jadi ini, saya hanya melakukan sesuai dengan passion saya, bukankah itu jebakan Batman ya? Sementara sekarang nyari kerja aja. Nyari kerja yang nggak cocok dengan passion kita aja susah. Ya, itu jadi satu diskursus sendiri tentang passion. Karena sekarang juga sudah mulai ditinggalkan, Mas Helmy. Kan itu terpengaruh pidatonya Steve Jobs di Stanford. Dia bilang, do what you love. Jadi emang ada satu generasi milenial itu terpengaruh ucapannya Steve Jobs. Jadi pada akhirnya hanya mau bekerja sesuai passion. Yang sebetulnya nanti ada salah tafsir dari mengejar passion. Jadi mengejar sesuatu yang nyaman bagi saya. Jadi ketika ketemu tidak nyaman, dianggap ini bukan passion saya nih, gitu kan. Jadi excuse. Jadi excuse gitu kan. Nah, kita sampai satu fase sekarang di mana sebetulnya opsi semakin mengerucut nih karena banyak krisis kan. Jadi pada akhirnya anak muda dipaksa untuk beradaptasi. Ada satu isu sekarang di Indonesia itu mismatch kan antara generasinya, kompetensi dan karakternya dengan kebutuhan dunia kerja gitu. Nah, ini yang butuh penjembatanan di sini, bahwa generasi muda jangan masuk ke tadi narasi tentang passion, tapi narasi bagaimana dia bisa. Itu yang saya berulang katakan. Struggle gitu, punya grit lah istilahnya. Saya bilang passion itu ya mengerjakan sesuatu yang kita suka itu adalah milik orang yang sudah sukses. Kalau sekarang nyari kerja aja susah, tiap kali wisuda kita ketambahan para pengangguran-pengangguran. Udah apa yang depan mata? Kerjain aja dulu. Iya. Mas Helmy juga suka basket kan ya? Sebenarnya enggak. Oh enggak ya? Saya tuh ngomong basket bukan main basket. Gitu loh kan. Nah itu dia. Jadi dulu saya di Amerika kan tunjangan saya kecil Sal. Jadi akhirnya waktu itu kan NBA mulai top tuh di zaman Ari Sudarsono. Saya nulis tentang basket. Saya ke lapangan. Saya wawancarain pebasket. Pulang saya jadi komentator basket. Temen gue ada yang ini ya namanya Tony. Lu ngaco banget ya jadi komentator basket, lu nggak pernah main basket. Saya bilang, kamu salah. Saya tuh yang ngomong basket, kamu yang main basket. Iya dong. Betul. Ngaco kalau gua main dan lu yang ngomong. Ngaco tuh. Dan biar lu lebih kesel,
honor gue lebih tinggi loh sebagai ngomong basket. Jadi itu lagi-lagi saya melihat itu sebuah peluang. Betul. Sebuah peluang. Saya nggak terlalu suka juga, saya bukan pemain. Nontonnya gue suka. Betul. Nah, ada contoh menarik kan di basket. Michael Jordan kan sukanya passionnya di baseball. Yes, baseball. Tapi nggak ada yang menyangka bahwa dia akan menjadi greatest of all time di basket. Betul. Nah, pernah dipecat dari tim basketnya. Tim basket ini ya. Betul. Jadi mindset seperti itu bahwa anak muda, mungkin passion kamu di sini, kamu sukanya di sini. Tapi bisa jadi spektrum bakat kamu akan sukses di tempat lain. Gitu. Setelah dia sukses pun, kemudian bapaknya dibunuh dan kemudian dia bermain baseball, nggak bagus-bagus amat. Untuk balik lagi gitu kan. Untuk balik lagi ke basket. Jadi menurut saya selalu mengatakan, kadang-kadang passion itu jebakan Batman. Yang menghalangin kamu untuk explore pengetahuan-pengetahuan baru. Betul. Saya selalu ngomong, hobimu fotografi. Dari SMP, SMA, wah jadi mading, jadi apa gitu. Begitu udah kerja, bikin studio. Atau jadi fotografer profesional, bikin studio, akhirnya sukses, mati. Dari lahir sampai mati, kalian cuma satu. Iya, betul. Ya, saya bilang mencobalah untuk menjadi fotografer, tapi ngerti musik juga. Betul. Ngerti berkebun juga, gitu loh. Membuka potensi-potensi peluang. Iya, sayang banget gitu. Ketemu dengan kawan-kawan baru, nuansa baru. Betul. Setuju, Mas. Ya. Tapi anak-anak muda sekarang, itu yang jadi menurut saya kenapa mereka pergi ya. Udah nggak punya pilihan. Mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai aja, yang bertentangan sama passion mereka pun sekarang menjadi satu isu ya, Pak. Sekarang ada namanya kan FOMO, fear of missing out. Ketika ada barang viral, makanan viral. Nah, ada fase berikutnya fear of better option, FOBO. What lagi? Fear of better option. Okay. Saya rasa ini isunya tadi kan kabur aja dulu. Karena sosial media membuat komparasi sosial kan itu. Iya, dulu kan nggak bisa kita kembali. Nggak bisa. Kita kalau udah dapat sepatu Nike Air Max, kita liatin aja sehari ini, wah gila keren banget. Tapi sekarang pas browsing ada yang lebih bagus, Mas Helmi. Kok nggak punya ya? Jadi perasaan cukup itu jadi perasaan yang dibutuhkan kembali sebetulnya. Jadi nggak terus-menerus komparasi itu yang pada akhirnya fear of better option. Gitu. Jadi gelisah juga. Wih, udah 40 menit. Dr. Faisal mungkin punya nasihat untuk anak-anak di luar sana gitu yang sekarang lagi dibully, dianggap tidak baik gitu. What is your advice? Ya, nasihat saya adalah berkaca ke generasi-generasi muda Indonesia. Jadi kalau dulu Indonesia lahir dari anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih usia belasan, 20 tahunan. Dengan segala keterbatasan, membaca buku, lalu berdiskusi, lahirlah imajinasi tentang Indonesia. Indonesia itu adalah sebuah imajinasi. Nah, saya rasa ini yang butuh di generasi sekarang, berimajinasi lagi, reimagine Indonesia. Diimajinasikan ulang. Kalau sudah bisa mengimajinasikan ulang, mengenal Indonesia, saya yakin akan jatuh cinta. Dan saya yakin kita akan sampai pada tujuan Indonesia sebagai bangsa besar. Apa basic skill yang harus dimiliki oleh anak muda ya, supaya bisa survive? Kalau saya selalu mengatakan, dia harus cinta sama ilmu, Mas Helmi. Ilmu apapun? Ilmu apapun. Kalau dia cinta sama ilmu, dia akan jadi long life learner. Jadi dia nggak pragmatis, dia nggak lagi tadi FOMO, better option. Dia nggak FOMO juga. Tapi dia betul-betul yang mengejar itu karena cinta sama ilmu yang dia miliki. Seperti Mas Helmi juga. Saya tuh karena my privilege is because I have no privilege. Nggak bisa milih gue, salah apa yang depan mata aja. Saya baru mengaku akuntansi itu ya, di mana saya kuliah di STAN dan berprestasi itu bukan pilihan saya tuh. Passion gue nggak di situ lah. Apalagi ngaudit, gue pernah ngaudit sekali. Aduh, nyesal seumur hidup. Ngaudit itu kan nyari musuh tuh, ya kan. Jadi sementara jiwa saya kan jiwa penghibur gitu. Orang kalau diaudit nggak ada yang suka. Jadi menurut saya, tapi ya itu track yang harus kita lewatin. Nah itu terkait dengan kamu pidatonya Steve Jobs. Saya nulis bukunya tuh. Itu intinya kan connect the dots tuh. Jadi bahwa kegagalan, kekecewaan masa lalu itu justru adalah koneksinya tuh ke depan, ke masa depan. Saya tidak akan begini kalau saya lahir sebagai anak orang kaya, Sar.
Kalau anak orang kaya saya jadi nggak tahu jadi apa kali. Jangan-jangan nggak sekolah saya. Thank you Mas Al. Sama-sama Mas Helmi. Keren banget. Saya belajar banyak hari ini. Sama saya juga Mas Helmi. Oke, semoga kita juga belajar banyak, terutama para boomers, ya milenial tua yang sekarang punya anaknya Gen Z awal. Ya jadi sekali mereka begitu karena kita. Ya dalam psikologi saya dapat ini dari Shahnaz, dia ngomong ya mereka itu ya I see, I do. Mereka melakukan apa yang kita tunjukkan, jadi kita lakukan. Jadi menurut saya we make them like that. Ya hati-hati ya, kalau mereka lembek, jangan kita buat mereka lembek. Makanya kalau anak kita dimarahin guru, jangan guru nyuruh samperin. Ya lu adu-aduin lagi. Ya, setuju ya? Oke, bye-bye. Thank you, Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.